dan selamat datang di video ini tentang bagaimana organisasi dapat menciptakan tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas. Tahukah Anda bahwa meskipun banyak manfaat dari pekerjaan formal, sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia masih terkonsentrasi di sektor informal? Pemerintah sendiri mencanangkan Indonesia Emas 2045 dengan SDM sebagai kunci. Untuk mencapai hal tersebut, Bappenas menyusun tahapan transformasi sosial 2025-2045, di mana pada tahap 2 merupakan akselerasi transformasi melalui percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif. Konsep inklusi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua orang, termasuk individu dengan disabilitas, untuk berpartisipasi secara penuh dan setara. Artinya, pembangunan Indonesia ditargetkan dapat memberikan kesempatan yang sama, akses yang mudah, dan dukungan yang diperlukan agar individu dengan disabilitas dapat mencapai potensi penuh mereka. Nah, bagaimana organisasi dapat berperan dalam menciptakan inklusivitas, terutama untuk penyandang disabilitas, akan dibahas dalam video ini. Pekerja penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang signifikan untuk masuk ke pasar tenaga kerja formal. Menurut penelitian, tingkat partisipasi mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja non-disabilitas. Sebagai contoh, 64% pekerja penyandang disabilitas bekerja di sektor informal dibandingkan dengan hanya 49% pekerja non-disabilitas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi. Pekerjaan formal menawarkan stabilitas, gaji yang baik, dan peluang untuk berkembang. Jadi, mengapa sulit bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan peluang ini? Salah satunya adalah kurangnya akses pendidikan dan pelatihan yang inklusif. Untungnya, pemerintah Indonesia sudah memperkenalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk lebih inklusif, terutama dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Berikut ini adalah beberapa hal penting dari undang-undang ini yang perlu kita ketahui. Pertama, kewajiban mempekerjakan. Instansi pemerintah dan BUMN diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2%, sementara perusahaan swasta harus mempekerjakan setidaknya 1% dari total karyawan. Kedua, akomodasi yang layak. Perusahaan harus menyediakan fasilitas yang menunjang penyandang disabilitas, seperti akses masuk yang mudah, teknologi bantu, dan lingkungan kerja yang nyaman. Ketiga, proses rekrutmen yang setara. Semua proses rekrutmen dan seleksi harus terbuka untuk penyandang disabilitas, jadi tidak ada diskriminasi di setiap tahapannya. Keempat, perlindungan hak kerja. Perusahaan juga harus melindungi hak-hak penyandang disabilitas seperti hak atas gaji yang adil dan kesempatan untuk naik jabatan. Dan kelima, fasilitas accessible. Tempat kerja harus ramah penyandang disabilitas dari akses gedung hingga ruang kerja yang nyaman. Namun, walaupun sudah ada undang-undang ini, kenyataannya masih banyak yang belum tercapai. Misalnya, di tahun 2021, hanya ada 1.271 penyandang disabilitas yang bekerja di 72 BUMN, padahal targetnya jauh lebih tinggi. Hal ini terkait dengan konsep keragaman dalam organisasi yang mengacu pada adanya perbedaan di antara individu-individu dalam suatu perusahaan. Perbedaan ini bisa mencakup berbagai aspek seperti latar belakang budaya, gender, usia, pengalaman, disabilitas, dan orientasi seksual. Adanya keragaman dalam sebuah organisasi dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya peningkatan kreativitas dan inovasi, pemahaman yang lebih baik terhadap pasar, peningkatan kemampuan beradaptasi, peningkatan reputasi perusahaan, dan peningkatan produktivitas. Konsep keragaman dalam organisasi mulai berkembang pesat sejak pertengahan abad 20, terutama di Amerika Serikat. Awalnya, fokus utama adalah pada upaya untuk mengatasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu seperti perempuan dan orang-orang berkulit hitam. Seiring berjalannya waktu, konsep keragaman semakin meluas dan mencakup berbagai aspek perbedaan. Penelitian menunjukkan bahwa keragaman tidak hanya sebatas toleransi terhadap perbedaan, tetapi juga kemampuan untuk bekerja sama dan memanfaatkan perbedaan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.
Keragaman dalam organisasi bukan hanya sekedar tren, tetapi merupakan suatu kebutuhan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan, organisasi dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan reputasi. Walaupun sudah ada undang-undang yang mendukung inklusi, masih banyak perusahaan yang menghadapi hambatan dalam merekrut dan mempekerjakan penyandang disabilitas. Namun hambatan ini tidak berasal dari penyandang disabilitas itu sendiri, melainkan dari sistem yang belum siap sepenuhnya. Yang pertama, sistem pendidikan yang belum inklusif. Banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses yang setara ke pendidikan dan pelatihan yang inklusif yang mempengaruhi kesiapan mereka berada di pasar kerja. Prasangka dan stereotip di masyarakat. Stigma dan stereotip negatif tentang kemampuan penyandang disabilitas masih kuat. Hal ini seringkali membuat perusahaan ragu untuk membuka peluang kerja bagi mereka. Kurangnya kesadaran perusahaan. Banyak perusahaan yang masih kurang memahami bagaimana cara yang tepat untuk mempekerjakan dan mendukung penyandang disabilitas. Informasi tentang akomodasi yang diperlukan seringkali kurang tersedia. Infrastruktur yang belum siap. Banyak perusahaan tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti aksesibilitas fisik di gedung dan ruang kerja, yang menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara optimal. Proses rekrutmen yang belum inklusif. Proses rekrutmen dan seleksi seringkali tidak disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka terdiskriminasi tanpa sengaja. Untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah yang sistematis. Inklusi tidak akan terjadi secara otomatis. Hal ini adalah proses yang harus dimulai dengan komitmen yang jelas dari organisasi. Pertama, perusahaan perlu secara aktif mencari informasi tentang mempekerjakan penyandang disabilitas. Banyak organisasi belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang spektrum disabilitas dan cara terbaik untuk memberikan dukungan. Kedua, perusahaan perlu memiliki kebijakan tertulis mengenai inklusi. Kebijakan ini adalah bentuk komitmen formal yang tidak hanya memastikan keberlanjutan, tetapi juga dapat menjadi panduan dalam membuat intervensi yang terarah. Ketiga, lakukan identifikasi terhadap area kerja yang cocok untuk penyandang disabilitas. Banyak perusahaan merasa bingung di mana mereka bisa memulai. Identifikasi ini bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai departemen, berbicara dengan lembaga pelatihan, atau melihat praktik baik di perusahaan lain yang sudah lebih dulu melibatkan penyandang disabilitas. Keempat, perusahaan perlu merancang proses rekrutmen yang inklusif. Artinya, setiap langkah dan proses seleksi harus diakses oleh penyandang disabilitas. Dan kelima, setelah perekrutan, perusahaan harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses terhadap pengembangan kompetensi yang setara dengan karyawan lainnya. Salah satu langkah penting dalam menciptakan tempat kerja yang inklusif adalah dengan menyediakan akomodasi yang layak. Akomodasi di sini mengacu pada penyesuaian atau modifikasi yang dilakukan perusahaan agar penyandang disabilitas dapat bekerja secara optimal dan setara dengan karyawan lainnya. Akomodasi tidak hanya fisik, tapi juga mencakup fleksibilitas kerja, penggunaan teknologi bantu, hingga dukungan sosial. Contoh akomodasi yang bisa dilakukan perusahaan untuk berbagai jenis disabilitas meliputi: pertama, untuk penyandang disabilitas fisik, menyediakan akses fisik yang lebih baik seperti ramp dan lift yang ramah kursi roda atau perangkat ergonomis untuk bekerja. Kedua, untuk penyandang disabilitas sensorik, misalnya menyediakan perangkat lunak pembaca layar untuk disabilitas netra, atau memasang alat bantu dengar dan menyediakan juru bahasa isyarat untuk disabilitas rungu. Untuk penyandang disabilitas intelektual, memberikan pelatihan yang lebih terstruktur dan terperinci, serta fleksibilitas dalam waktu kerja. Dan untuk penyandang disabilitas psikososial, memberikan ruang kerja yang tenang, serta menyediakan layanan konseling dan dukungan kesehatan mental. Budaya inklusif adalah budaya di mana semua karyawan, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan, merasa dihargai dan diberi kesempatan yang setara untuk berkembang. Dalam budaya ini, keberagaman dilihat sebagai aset yang memperkaya organisasi. Namun,
Menciptakan budaya seperti ini memerlukan komitmen dari perusahaan, baik dari sisi kebijakan maupun praktek sehari-hari. Menciptakan tempat kerja yang inklusif itu bukan cuma soal mematuhi aturan, tapi lebih ke soal membangun lingkungan kerja yang menghargai semua orang, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Tempat kerja yang inklusif bisa memberi banyak manfaat, bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk perusahaan dan negara. Untuk negara, tempat kerja yang inklusif bisa membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan adil. Teman-teman penyandang disabilitas tidak perlu bergantung pada bantuan sosial lagi karena mereka bisa berkontribusi di ekonomi formal. Ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama soal kesetaraan dan pekerjaan yang layak. Untuk perusahaan, keberagaman itu membawa banyak ide dan perspektif baru. Artinya, perusahaan bisa lebih inovatif dan produktif. Perusahaan yang inklusif juga lebih dihargai oleh calon karyawan dan memiliki reputasi yang lebih baik. Selain itu, tempat kerja yang inklusif bisa mengurangi turnover karyawan dan pastinya membuat perusahaan patuh dengan regulasi yang ada. Untuk teman-teman penyandang disabilitas, tempat kerja yang inklusif artinya memiliki kesempatan untuk mandiri secara finansial dan pastinya bisa meningkatkan kualitas hidup. Mereka juga bisa lebih berkembang sesuai kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Yang paling penting, inklusi di tempat kerja memberikan rasa setara dan pengakuan sehingga stigma yang ada bisa berkurang. Akhirnya, tempat kerja inklusif itu investasi yang menguntungkan untuk semuanya. Yuk kita sama-sama bergerak untuk menciptakan tempat kerja yang lebih ramah dan inklusif agar semua orang punya kesempatan untuk berkontribusi.